Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Murai Batu Mustika. Ya, mungkin salah satunya lagi ditunggu-tunggu ya video mungkin tentang setting-settingan murai. Ya, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya saling berbagi. Yang kawan-kawan yang belum paham kan kayak gitu kasihan, jadinya kita indahnya berbagi ya gitu ya. Kali ini saya pembahasan soal tangkringan yang pernah saya alami dan hasilnya kayak gimana, dan terus dulunya gimana saya akan bahas ya. Pertama-tama soal tangkringan ya. Soal tangkringan ini sangatlah berperan penting. Ini ada rumusnya supaya kalian semua bisa paham ya. Kalau cocok bisa dipakai, nggak cocok ya masalah ya, kita sharing aja bosku, bukannya saya menggurui kalian semua, tapi sesuai pengalaman biar saya berbagi. Kenapa soal tangkringan? Karena kita membahasnya burung itu mungkin kadang agak nggak nyaman ya, nakal atau gimana, dan mengakibatkan burung bisa sampai jatuh ke lantai juga. Karena waktu tekanan burung itu bunyi itu mempunyai tekanan yang full, karena dia akan bertanding menggunakan otot, isian ngeluarin itu kan butuh tenaga yang ekstra dan emosi yang full, biaya yang full juga. Jadinya sampai kalau nggak nyaman bisa mengakibatkan salah satunya adalah jatuh di lantai, terus ngantem jeruji kayak gitu, nggak nyaman karena burung terlalu mudah emosi, udah birahi full, terus burung sampai kayak gitu. Salah satunya kita bisa mengakali dengan cara menggunakan tangkringan dengan diterapi dan dikuasai gitu. Sekarang gini kan, mungkin ada salah satu kawan-kawan yang chat saya atau WA saya, kadang bang, burung saya itu gini, mungkin ada yang jantan atau betina, dan nggak semuanya sangkar itu yang tipenya 2, ini 1, 2 ya kan, 2, 1, 2. Ada juga kan karena saya melihat kan mengirimkan video, akhirnya saya bisa menyimpulkan juga. Ada yang modelnya 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Jadi itu nanti saya akan bahas. Jadi saya pertama langkahnya terapinya menggunakan tangkringan yang bagian bawah dan atas tuh bedanya yang bawah agak besar, atas agak kecil. Contohnya aja, misalnya pohon, gambarkan pohon itu rata-rata kan dari yang besar terus ke atas kan kecil. Nah, saya menggambarkan kayak gitu. Burung kalau misalnya lagi ngefly di pohon, di atas gitu ya, dan memilihnya yang atas itu dengan nyamannya kakinya yang mencengkram, pilihlah yang kayak gitu. Karena usahakan, karena burung udah powerful durasi, terus cengkramannya itu kuat. Bawah itu untuk kadang membuang tenaga, juga berantem juga, itu sesuai pengalaman saya. Terus untuk terapi yang kedua itu agak itu ya, mungkin
perlombaan yang besar-besar itu ada yang dibatasi juga, dibatasi antara jaraknya kayak gitu, karena peraturan lomba itu beda-beda. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya kita itu ya pemula ya, bisa diterapi dengan cara pertama kayak gini, bagian jaraknya kan bisa kita nanti dengan prosesnya burung itu main lama kelamaan itu bisa adaptasi dengan jaraknya kayak gitu. Jadinya kita harus perlu tahu juga, karena nanti perlombaan semakin burung kita itu misalnya moncar lama kelamaan itu peraturan yang aneh-aneh itu pasti ada. Jadinya kita harus kedepannya bisa menguasai burung ini. Burungnya saya kasih model kayak gini, tangkringan kayak begini, karena saya pengen kalau misalnya nanti hasilnya itu kawan-kawan bisa saya berbagi. Kalau nggak cocok ya nggak masalah, biasa saja. Terus yang tadi saya lanjut tentang kenapa kita mainkan jarak. Misalnya sangkar kita 212. Secara normalnya kenapa ini ada di bagian di pabrik sangkar itu ngasih kayak gini. Kalau saya tak naikin, ada juga yang di bawah. Karena kenapa? Misalnya kawan-kawan naruhnya di bawah, burung misalnya naruhnya di bawah, burung waktu tekanan full dia untuk berantem. Kalau misalnya burung tekanan full, oke, kalau burung kawan-kawan tuh ada yang itu biasa aja om, biasa nggak ada pengaruhnya kayak gitu. Iya, karena burung kalian nampil dengan bagus. Seandainya burung nggak nampil, ngeruji ataupun misalnya ngeruji ataupun jatuh, pasti kalian juga akan ya mikir kenapa burung kayak gitu. Akhirnya kalau misalnya kalian udah nemuin burung kayak gitu, coba lakukan terapi yang saya lakukan. Saya naikin ke atas, dari jarak tangkringan atas dan bawah itu sangat dekat. Kira-kira ini berapa senti? Kira-kira ya 8 cm atau 9 cm ya. Kenapa? Waktu tekanan yang full, usahakan burung jangan terlalu begitu jauh sama tangkringannya. Kalau begitu terlalu jauh, burung akan menghantam jeruji. Cari yang terdekat, karena emosinya yang tinggi, biranya yang tinggi, ngantem ke jeruji, ngantem ke bawah sampai kayak gitu. Seandainya kita latih dari jaraknya agak dekat sedikit, dia akan nyaman. Cari titiknya nyaman burung di tangkringan. Nanti bertambahnya burung kita udah normal, stabil kayak gitu, nampil terus, bisa kita turunin sedikit-sedikit. Seandainya burung kalian udah nampil bagus, performa bagus, nampil terus tiba-tiba burung kita ada kendala, ya kan repot. Yang kita inginkan, kita bahas kan kayak ini, kita itu burung kita supaya selalu stabil ya. Kita bisa bertahap, turunin sedikit bagus, nanti minggu latihan dilatih nampil lagi, turun sedikit. Wah, kalau kalian nemuin kayak gitu kan, misalnya burung yang jatuh kan pasti pusing. Kalau yang bagus sudah kan berarti ahli kalian. Jadi bisa diterapi dengan sedikit-sedikit. Siapa tahu nanti burung kalian udah stabil, normal, bagus, istimewa, pengen di event yang besar. Sedangkan tangkringan harus bawaan dari lomba tersebut. Peraturannya kayak gitu kan repot. Wah,
misalnya kan gini, waduh burung saya nggak biasa tancap nggak gini, ntar kalau jatuh atau ngeruji nggak gitu kan akhirnya ngetem kayak gitu, nggak nyaman ngetem kayak gitu. Dan kita berpikir, wah beda kalau udah pede kayak gitu, wah burung saya aman nggak masalah. Nah itu beda, makanya kita sambil belajar ya bosku, bos-bosku semua, temanku, sedulurku semua, kita belajar dari dilatih lah, dilatih. Jadi apa salahnya kita itu belajar dan dilatih burung kita, lama kelamaan nanti tetap di bagian sini gitu kan kawan. Jadi kita perlu melatih sesuatu hewan ya, peliharaan kita itu terutama burung, kita harus latih dan mengerti burung itu. Dan nanti setelah selanjutnya settingan itu pasti kelanjutannya pasti saya akan membahasnya. Dan mungkin ada pertanyaan yang request dari kawan-kawan, sebutin aja di kolom komentar. Insya Allah kalau longgar saya pasti balas ya kawan-kawan. Dan mungkin ada yang belum saya balas, saya minta maaf sebesar-besarnya ya. Tolong diamati video saya tentang edukasi ini biar kalian memahami. Jika ada yang kurang paham baru dipertanyakan gitu. Oke, sekian mungkin video dari saya tentang penjelasan soal tangkringan. Intinya siapa tahu bermanfaat dan burungnya sama persis sama punya saya. Gitu ya kan kawan, sedulurku semua, salam kicau mania, murai batu mustika. Sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.